Tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani speak up juga ke publik terkait dengan problem PSN atau proyek nasional yang ada di Banten. Dimana kita tahu memang beberapa hari yang lalu salah seorang jongos Baklawi yang namanya Mahesa itu mencoba keberuntungannya di program ini atau di proyek ini, seolah-olah sangat serius membentengi orang-orang Banten tanpa dia mengetahui secara substansial permasalahan yang ada di sana, dan termasuk orang-orang yang terlibat di belakangnya. Hal ini kan kemudian dibongkar oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani bahwa betul itu dikendalikan oleh orang-orang Cina, tetapi pelaksananya adalah dari kalangan Baklawi. Karena narasi ini yang selalu diantar oleh Mahesa CS bahwa Kiai Imad tidak berani bicara soal proyek tersebut karena Kiai Imad ini didanai oleh Cina. Dan di sini terbongkarlah semuanya bahwa betul Aguan ini orang Cina, tetapi pelaksananya adalah Mu'annas Al-Aidid yang merupakan klan Baklawi. Nah, ini luar biasa daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Coba kita cek seperti apa video kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Twitter, buat video semenarik mungkin, pertanyakan sikap Kiai Imanuddin kenapa beliau belum speak up terkait masalah PIK 2. Kita minta beliau speak up, tidak minta beliau untuk sepemikiran dengan kita. Artinya mau beliau mendukung atau menolak, intinya speak up. Pertanyakan sikap beliau kenapa masih diam. Itu yang pertama. Untuk khusus ini untuk seluruh rakyat Banten. Sadarlah bahwa kita ini harus bersuara minimal di media sosial. Minimal di media sosial bersuara. Seluruh netizen khususnya Twitter, buat konten Anda bermanfaat, minimal untuk rakyat Banten. Twitter dan seluruh netizen, Anda punya kesempatan membela, menyuarakan rakyat Banten. Maka buat konten Anda semenarik mungkin, suarakan rakyat Banten keberatan terhadap PIK 2. Bantu kami biar konten Anda bermanfaat. Semoga kita bisa saling memberikan manfaat. Itu ya, kalau niatnya baik untuk perjuangan nggak masalah, bagus gitu kan. Saya juga setuju kalau niatnya benar-benar untuk perjuangan. Akan tetapi kalau ada niat terselubung di baliknya, apalagi dia nggak memahami dulu masalah soal PIK, PSN PIK dengan PIK itu lain gitu loh ya. Sebelum nanti Kiai Imad ini menanggapi, saya tampilkan tanggapan dari Kiai Imad. Ini saya kasih paham dulu bahwa Mahesa ini adalah orang yang mungkin menurut saya adalah orang yang pengen dihormati selayaknya Kiai Imad dihormati oleh masyarakat. Akan tapi cara mereka berbeda. Kiai Imad benar-benar lillahi ta'ala memperjuangkan negeri ini ya dari tembodan-tembodan Baklawi. Sedangkan Mahesa sendiri kalau menurut saya begitu melihat Kiai Imad ternyata menabrak Baklawi dimuliakan orang, artinya dia juga menabrak Baklawi. Akan tetapi nabraknya pilih-pilih yang tidak menguntungkan, mungkin kayak Rizik Syihab sudahlah ditabrakin. Akan tapi kalau Lutfi bin Yahya masih dijilatin gitu ya. Oke, kita simak aja video tanggapan dari Kiai Imaduddin. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya. Ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Baklawi karena dibayar oleh Cina.
Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Cerdas, Apa untungnya ya, Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Mampusan gitu. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Objektif ini namanya. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Ini makhluk model apa ini PIK 2? Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Kalau sudah ada ilmu bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Ilmiah namanya. Objektif. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa? Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari Bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan. Baru setelah kita tasawur, nah kita menentukan hukum itu harus tasawur. Iyalah. Al hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, mudaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat.
Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih 300 triliun duit tega. Muhammadiyah duitnya 300 triliun Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih mekanen bae. Nang apa? Duitnya kaken didawir. Oke, saya kira sudah jelas sahabat ya. Kita sudah melihat seperti apa situasinya. Dan ini bagus ya. Artinya Mahesa ini kalau peribahasa seperti menepuk air di atas dulan terpercik ke muka sendiri. Ya itulah ya, karena sosok Kang seolah-olah ngerti persoalan ini. Nah, hanya numpang panggung sebenarnya ini Mahesa. Ini kan Mahesa ini jelas kalah dalam perdebatan nasab. Jadi berupaya memukul Kiai Manudin Usman Al-Bantani dari sisi lain. Tapi ternyata pukulannya berbalik. Telak ke mukanya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.